warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan saudara sekalian, termasuk juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya yang tiada bisa kita hitung. Di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita sekalian untuk sesuatu yang baik, yakni bermajlis. Ini orang sono ngarani majelis Rasul. Majelis Rasul. Karena kita mempelajari tentang peri kehidupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai dan kita berusaha untuk bisa mengikutinya. Dan tidaklah mungkin kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau tanpa mengetahui, tanpa mempelajari bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap dengan mengetahui peri kehidupan beliau, kita bisa semakin bisa meneladaninya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan kelak di surganya bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya yang menyertai beliau sejak awal dakwah ini digaungkan. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat yang kita ucapkan, satu salawat akan berikan keuntungan kepada kita sekalian dengan balasan 10 salawat. Maka di dalam majelis ini, kalau boleh kita katakan ini adalah majelis sholawat. Karena banyak kita bersolawat di majelis seperti ini. Makanya majelis ini juga disebut majelis dzikir. Karena majelis ilmu disebut majelis dzikir karena banyaknya disebut ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kepada kita sekalian akan akhirat, akan hukum-hukum agama, akan kuasa Allah, dan lain sebagainya. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita memasuki pada bahasan tentang perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Mukarramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu di Mekah beliau sudah melakukan sholat. Dan sholat beliau menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Padahal Ka'bah ada di dekat beliau. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hijrah ke Madinah, beliau tetap melakukan sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Kira-kira 10 bulan atau lebih lah, sekitar belasan bulan. Sebutkan beberapa riwayat, ada yang 10, ada yang 16, ada yang 17. Beliau ketika di Madinah itu, sebelum berpindahnya itu, beliau melakukan sholat selama 10 lebih, belasan bulan ke arah Baitul Maqdis. Seraya beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperintahkan sholat itu ke Baitul Haram, ke Mekah. Ya, karena rasa cintanya kepada tanah kelahiran. Ya, gak bisa dipungkiri manusiawi. Jadi Rasulullah SAW sangat berharap dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diarahkan ketika menghadap di dalam sholat itu ke arah Ka'bah. Yakni kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim
Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dibangun bersama putranya yaitu Ismail alaihi wassalam. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau keluar menziarahi Ummu Bashir binti Bara' bin Ma'rur. Jadi ketika Bashar itu meninggal dunia, Rasulullah SAW menziarahnya ke sana, takziah di perkampungan Bani Salimah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai tamu ya dijamu dan sebagainya sampai waktu azan duhur, waktu duhur masuk. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sholat di masjid yang ada di situ. Beliau melaksanakan sholat duhur sampai 2 rakaat. Ketika di rakaat yang kedua itulah malaikat Jibril datang menghabarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengisyaratkan agar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengarahkan menghadap ke Baitullah di Mekah. Demikian pula malaikat Jibril sholat menghadap ke Mekah. Maka seketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian berputar dari menghadap ke utara kemudian menghadap ke selatan. Berputar. Dan demikian pula para sahabat segera mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berputar. Yang kanan menjadi tempatnya yang perempuan menjadi tempatnya laki-laki, makmum laki-laki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita mengetahui bahwasanya masjid yang ditempati waktu Rasulullah SAW sholat itu sekarang ini namanya adalah Masjid Qiblataini. Jadi dinamakan Masjid Qiblataini. Kalau nanti Allah berkesempatan memberikan kepada kita sekalian bisa mengunjungi, ya, bisa umroh atau haji. Di sana ada Masjid Qiblataini. Nah, sejarahnya itu seperti itu. Ceritanya seperti itu. Yaitu Masjid Qiblataini artinya 2 kiblat. Bukan kemudian ada sholat sana, ada sholat rendah. Ceritanya seperti tadi. Inilah masjid yang dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpindah kiblat dari Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah di Mekah. Makanya dinamakan Masjid Qiblataini, masjid 2 kiblat. Yang asalnya kiblatnya ke utara menjadi ke selatan. Jadi kiblat ke utara dan selatan. 2 rakaat ngadep ke sana sampai beberapa bulan, ya, belasan bulan. Kemudian setelah itu menghadap ke Ka'bah sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada peristiwa perubahan kiblat ini terjadi seperti yang kita ceritakan tadi. Kemudian ada salah satu sahabat yang ikut sholat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibad bin Bashar. Dia ini waktu berada di Masjid Qiblataini sholat zuhur bersama Rasulullah, mengalami peristiwa perpindahan kiblat. Kemudian dia pulang melewati sekelompok orang dari orang-orang Ansor yang mereka sedang melakukan sholat, yaitu di Bani Harisa. Mereka sedang rukuk di dalam sholat asar. Perjalanan dari zuhur kemudian mau pulang atau meneruskan perjalanan melewati orang-orang Ansor yang sedang sholat di Bani Harisa, yang mereka sedang rukuk pada sholat asar. Lalu dia berkata, asyhadu billahi laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalal bait fastadaru. Kata dia, aku bersaksi dengan nama Allah, sungguh aku telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitullah. Fastadaru, lalu dia meminta orang-orang untuk berputar. Maka mereka berputar. Ya, dalam sholatnya ini. Demikian pula diceritakan oleh Rafi' bin Hudaij. Dia mengatakan,
ada datang kepada kami orang yang datang sementara kami sedang melakukan sholat di Bani Abdil Ashhal. Dia mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad umira ayyuwajjaha ilal Ka'bah. Fa'adarona imamuna ilal Ka'bati wa durrona ma'ahu. Kata Rafi' bin Hudayj, telah datang seorang yang datang kepada kami, yang kami waktu itu sedang melakukan sholat di Bani Abdil Ashhal. Dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar mengarahkan wajah ke Ka'bah. Lalu kami kemudian berpindah. Imam kami berpindah ke Ka'bah dan kami juga ikut berpindah. Begitu pula yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika kami dan orang-orang berada di Kuba, kami melakukan sholat subuh. Tiba-tiba datang kepada mereka ini seseorang, lalu dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW sungguh telah diturunkan kepada beliau Al-Quran dan sungguh telah diperintahkan agar menghadap ke Ka'bah. Maka mereka, orang-orang itu menghadap ke Ka'bah. Dan wajah-wajah mereka sebelumnya menghadap ke Syam, yaitu di Palestina, Baitul Maqdis. Lalu mereka berpindah ke arah Ka'bah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Barok juga menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama ketika datang ke Madinah beliau menemui kakek-kakeknya. Ya, atau bibi-bibinya. Karena apa namanya? Ibunya kakeknya itu kan dari Madinah tuh. Dulu pernah kita ulas. Jadi masih punya kerabat-kerabat di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu sana dari orang-orang Ansor dan beliau sallallahu alaihi wasallam salat waktu itu ya menghadap ke Baitul Maqdis. Disebutkan di sana 16 bulan atau 17 bulan. Sementara dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam sungguh menyukai Ka'bah. Ya, berkeinginan berangan-angan seandainya Allah Subhanahu wa taala merintahkan menghadap sholatnya itu ke Ka'bah. Dan bahwasanya yang pertama beliau lakukan sholat itu yaitu sholat asar. Dan bersama beliau sholat orang-orang. Lalu keluarlah seorang laki-laki dari orang yang ikut sholat bersama beliau. Lalu dia melewati orang-orang yang ada di masjid yang mereka sedang ruku. Lalu dia mengatakan, aku bersaksi dengan nama Allah, sungguh aku telah melakukan sholat bersama Rasulullah SAW menghadap ke Ka'bah. Lalu mereka kemudian berubah kiblatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, terpindah ke Baitul Haram. Padahal orang-orang Yahudi mereka senang jika orang-orang Islam itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi ini heran gitu. Sebelumnya orang-orang Yahudi ini heran. Kenapa orang-orang Islam dan orang-orang ahli kitab, orang-orang apa Nasrani, itu kok sholatnya ke Baitul Maqdis gitu. Maka tatkala perpindahan arah Ka'bah ini ke Baitul Haram, mereka mengingkarinya. Padahal sebelumnya mereka senang. Orang-orang Islam, orang-orang Nasrani itu menghadapnya ke, termasuk orang Yahudi, itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Tapi ketika orang-orang Islam ini kemudian kok berubah, pindah, menghadap ketika sholatnya, beribadahnya itu ke Baitul Haram, maka mereka ini menjadi marah, mereka mengingkari. Agak benar ini orang Islam ini. Nah gitu. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, dia mengatakan yang pertama, yang benar itu adalah yang pertama beliau sholat, yang kemudian diperintahkan berpindah, gitu, turun perintah itu, yang pertama adalah sholat zuhur dan itu di Bani Salimah, yaitu di Bani Salimah. Adapun sholat di Masjid Nabawi itu adalah sholat asar. Kata Ibnu Hajar begitu. Jadi saya ulangi, kata Ibnu Hajar yang benar itu
awal mula perpindahan kiblat ini dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu pada sholat zuhur, yaitu di Bani Salimah. Adapun di Masjid Nabawi itu mulainya sholat asar. Masjid Nabawi, Masjid Nabi itu, ya sholat asar. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari cerita yang kita sampaikan tadi, ya, kita baca sama-sama tadi, kita dapat mengambil faedah, di antaranya adalah perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan arah kiblat itu adalah Baitul Maqdis. Ya, arah kiblat itu adalah Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala rubah dari arah ke Baitul Maqdis ke Ka'bah. Allah perintahkan agar berpindah. Ada banyak hikmah di sana. Ya. Banyak hikmah, ada hikmah yang agung di sana. Di antaranya adalah ujian bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang musyrikin, orang musyrikin di Mekah, dan juga bagi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik. Ini adalah sebuah ujian. Awal mulanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan atau menjadikan Baitul Maqdis itu sebagai kiblat agama-agama samawi, termasuk umat Islam dalam sholat mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi pada sholat zuhur itu mengalihkan arah kiblatnya itu ke Mekah. Maka ini ada sebuah ujian. Ujian bagi orang-orang Islam, orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, termasuk juga orang-orang munafik yang ada di Madinah. Kalau orang-orang Muslim, ya kalau orang Muslim, maka sami'na wa ata'na. Bagi orang Islam, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Ini orang Islam. Ya, kami dengar, kami taati. Mereka berkata, amanna bihi kullu min indi rabbina. Kami beriman pada semua apa yang ada pada sisi Tuhan kami. Tuhan kami menyuruh sana, ya ke sana tuh. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Dan inilah adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sedikit pun kesombongan. Tidak ada sedikit pun kesombongan, penolakan akan kebenaran ini. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berubah dari arah Baitul Maqdis ke Ka'bah, walaupun di tengah-tengah sholat. Maka para makmum dari para sahabat, orang-orang yang beriman, orang yang bertemu tujuan ini ya segera pindah. Tanpa ribut. Kami dengar, kami taati. Bagi mereka, amanna bihi kullu min indi rabbina. Kami imani semua apa yang ada di sisi Tuhan kami. Dan sekali lagi inilah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun kesombongan. Maka ada pun orang-orang musyrik yang selama ini memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Loh, kok saiki pindah nang ngene rene maneh gitu." Tapi kok saiki pindah rene maneh? Berarti sing bener iki awak dhewe. Nah, gitu. Sing bener awak dhewe lho, Muhammad saiki lho. Mbek kanca-kancane pindah ke Baitul Haram di Mekah. Dia ragu-ragu terhadap agamanya. Berarti sing bener itu agamane awak dhewe gitu. Keyakinane awak dhewe. Buktine Muhammad saiki pindah maneh rene. Kata orang-orang musyrik. Adapun orang-orang Yahudi beda lagi. Mereka mengatakan, "Kene opo iki Muhammad dan kanca-kanca niki? Kok iso menyelisih kiblatnya para nabi? Kok iso menyelisih kiblatnya para nabi? Berarti Muhammad itu bukan nabi. Kalau seandainya Muhammad ini nabi, pasti dia seperti nabi-nabi sebelumnya. Ibadahnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblatnya para nabi." Kata orang Yahudi. Dan kata orang munafik bagaimana? Kata orang munafik,
Gak ngerti Muhammad ini. Bingung Muhammad ini. Gak ngerti Muhammad ini. Mau kemana arahnya gitu. Mau kemana arahnya. Umpamanya yang pertama itu benar. Kenapa kok pindah? Itu kenapa kok pindah? Kalau umpamanya yang sekarang ini benar. Kenapa dulu kok menghadapnya ke Baitul Maqdis? Bingung Muhammad ini. Gak ngerti Muhammad ini. Nah, orang gak ngerti ini gak perlu diikuti, orang bingung gitu. Ini orang. Makanya ini ada sebuah ujian. Perpindahan ini ada sebuah ujian. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu hikmah di balik semua itu. Tapi ini adalah sebuah pelajaran bahwasanya ini adalah ujian untuk kaum-kaum termasuk kaum muslimin. Maka disebutkan di sebagian catatan ada orang-orang Islam yang masuk Islam menjadi murtad karena ini. Agama kok molak-malik gitu. Kok nggak ada kebenaran yang pasti. Ya kalau yang model begini ya nggak usah diikuti, berarti nggak benar. Murtad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang munafik pun berkomentar yang demikian itu. Dan banyak lagi ucapan-ucapan orang-orang yang bodoh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sungguh perpindahan arah kiblat itu adalah sesuatu yang berat. Kecuali atas orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka. Nah ini kalau kita ini bisa begini, sesungguhnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena syubhat itu Masya Allah bisa datang dari diri kita sendiri, dari sekitar kita, dan macam-macam. Contohnya perpindahan kiblat ini sesuatu yang berat kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wah ya ngelebat cah. Ngelebat. Dengan isu yang digoreng sedemikian rupa oleh orang-orang yang memusuhi Islam, baik orang Yahudi, orang musyrik, orang munafik. Ini adalah celah untuk memurtadkan kaum muslimin. Untuk menjadikan gamang dan ragu-ragu akan keimanannya. Dan sampai sekarang, jika ada sesuatu yang terjadi pada kaum muslimin, pasti akan dijadikan momen dan senjata untuk memurtadkan kaum muslimin dari agamanya. Oleh musuh-musuh Islam. Dulu seperti itu juga. Jadi ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Siapakah orang yang mengikuti Rasulnya dan siapa orang yang berpaling dari Rasulnya. Sekali lagi bukan hanya kasus ini tentunya. Kasus yang lain juga. Ada sebuah ujian siapakah yang benar-benar mengikuti Nabi dan siapa yang berpaling dari jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa berupa macam-macam. Kalau dulu bisa dalam kasus ini perpindahan kiblat. Selanjutnya sampai ke kita banyak macamnya. Makanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita selalu memohon petunjuknya. Ihdinas siratal mustaqim. Selalu kita baca dalam setiap rakaat sholat kita yang 5 waktu minimalnya itu 5 kali. Dalam tiap rakaat sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kenapa kita selalu minta petunjuk ke jalan yang lurus? Karena sesungguhnya petunjuk itu bisa hilang dari kita. Karena petunjuk itu selalu minta diperbaiki. Karena petunjuk itu selalu harus dijaga. Ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Ada orang yang sorenya beriman, besok paginya kafir. Lepas dari petunjuknya. Makanya selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita ini sesat sehingga jalan petunjuk seperti katakan orang-orang yang memusuhi Islam. Sesungguhnya Islam itu bukan agama yang benar. Agama yang masih bengkok. Dasarnya apa? Loh, orang Islam itu diajari setiap sholat itu selalu minta petunjuk.
Kalau seandainya mereka berada di atas petunjuk, lah buat apa minta petunjuk terus-menerus? Ya ini dipakai senjata untuk memurtadkan Islam. Bagi kita, ya, bahwasanya kenapa kita disuruh memohon petunjuk selalu kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan kita berada di luar petunjuk. Sekarang ini kita meminta petunjuk kepada Allah, satu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita berada di jalan yang lurus ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Yaitu jalannya para nabi dan syuhada, was-siddiqin, was-shalihin. Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat. Jalannya khulafaur rasyidin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka. Nikmat iman, nikmat Islam sebesar-besar nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya yang orang-orang yang Kau murkai. Dalam kitab-kitab tafsir, al-maghdub adalah orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat, yakni orang-orang Nasrani. Dalam kitab-kitab tafsir menafsirkan ayat ini. Maghdub orang Yahudi, jalannya orang Yahudi. Dhalin, sesat, jalannya orang Nasrani. Jalan Islam, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan Islam. Jalannya orang beriman, jalannya Nabi, para sahabat, siddiqin wasyuhada. Jadi kenapa kita selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita ini petunjuk iman, petunjuk dengan keislaman kita. Dan yang kedua, kita selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala selain karena rasa syukur kita kepada Allah agar petunjuk itu tetap langgeng dan bertambah. Kita memohon selalu petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala karena petunjuk itu bisa hilang. Ya, karena petunjuk itu bisa hilang. Yang ketiga adalah kenapa kita selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa taala kita akan tersesat. Karena setiap tindakan kita ini butuh petunjuk. Butuh petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi pemberitaan dan sebagainya, kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah lah orang-orang yang bisa selamat. Contohnya tadi, wa in kanat lakabira illa 'alal ladzina hadallah. Dan sungguh permasalahan perpindahan kiblat itu sesuatu yang berat dirasakan. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali atas orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah. Kecuali atas orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita minta hidayah kepada Allah. Karena setiap apa yang kita lakukan, kita dengar semuanya kita akan butuh petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, pelajaran yang kedua. Dari Qatadah disebutkan, dia berkata, aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyib, ya, salah seorang imam kalangan tabi'in. Aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyib, kenapa dinamakan al-muhajirin al-awwalin? Kenapa ada penamaan al-muhajirin al-awwalin, orang-orang hijrah yang pertama-tama? Atau dalam ayat Al-Quran, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ia menjawab, yakni Sa'id bin Musayyib menjawab, man shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qiblataini jami'an fahuwa minal muhajirin al-awwalin. Orang yang sholat bersama Nabi di dua kiblat, maka dialah termasuk orang yang disebut muhajirin al-awwalin. Jadi penamaan itu karena orang-orang itu
adalah orang-orang yang mengalami sholat di dua arah. Dua kiblat. Ke Baitul Maqdis dan ke Baitul Haram. Dan ungkapan ini dibenarkan oleh Ibnu Sirin. Ya, ulama yang lainnya. Dari zaman tabi'in. Adapun Asy-Sya'bi dia mengatakan muhajirin al-awwalun ada orang-orang yang mendapati bai'ah di bawah pohon. Bai'atul Ridwan. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perpindahan arah kiblat itu adalah sebuah sejarah, momen yang bisa jadi ujian bagi umat masa itu. Bisa juga ujian bagi umat sekarang ini. Dan bukan hanya umat Islam, ternyata itu juga ujian bagi orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin, orang-orang selain Islam yang musuh Islam. Bagi kita orang-orang Islam, maka seperti sahabat. Sami'na wa ata'na. Mereka adalah generasi yang telah mengalami ujian seperti ini. Dan ketika kita menghadapi ujian-ujian yang mengguncangkan keimanan kita, maka ingatlah perilaku para sahabat ini. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ini ada sikap mereka. Kami dengar dan kami taati. Atau seperti yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, aman nabi kullum min indi rabbina. Kami imani, kami percaya semua apa yang ada di sisi Tuhan, Tuhan kami. Ini sikap orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjadi ibrah pelajaran bagi kita sekalian. Selanjutnya kita menyaksikan, ya kita membaca bagaimana cepatnya para sahabat di dalam merespon perilaku Rasulullah, merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah mereka sholat sudah 2 rakaat. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh malaikat Jibril atas perintah Allah agar mengarahkan kiblatnya, ya berpindah, bukan hanya pindahnya geser saiki tapi bertolak belakang, pindah mengguri. Lalu para sahabat begitu serentak semuanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika disampaikan kepada sekelompok sahabat yang ada di masjid oleh 1 orang sahabat, bahwasanya mereka dia yang salat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwasanya Nabi telah berpindah arah kiblatnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun segera berpindah. Ini adalah pelajaran bagi kita sekalian dan keteladanan yang luar biasa. Semestinya seperti mereka inilah kita ini. Umat Islam ini yang disuruh mengikuti jejak-jejak mereka. Mereka adalah generasi yang terbaik. Di dalam menerima perintah agama ini. Perintah Allah, perintah Rasulullah atau perilaku dari Rasulullah SAW yang menghendaki agar kita mengikutinya. Semestinya seperti itu. Cepatnya para sahabat di dalam merespon apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ragu. Tak ada sedikit pun ragu. Tak ada sedikit pun bimbang, tak ada sedikit pun bertanya-tanya. Lulu kok pindah? Iki lali to piye? Ya ndak ada begitu. Dulu bingung tuh piye Nabi ki. Ya, ndak ada begitu. Begitu pula sahabat yang dikasih tahu oleh sahabat yang lainnya, mereka segera. Ketika sahabat yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah atau apa tadi? Asyhadu billahi, aku bersaksi dengan menyebut nama Allah, aku telah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpindah ke Baitullah. Para sahabat waktu itu langsung segera berpindah. Ini adalah kabar ahad. Ya. Dan memang waktu itu para sahabat gak ada yang bodonan. Ya gitu. Gak ada sahabat yang bodoh. Maka berita dari para sahabat itu semuanya adil. Gak ada tendensi apa-apa. Motivasi mereka selalu akhirat-akhirat. Mereka adalah orang yang rakus terhadap kebenaran, kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita garis bawahi semangat mereka atau respon mereka yang begitu cepat terhadap perintah dalam agama ini. Maka ini semoga bisa kita teladani.
Karena semestinya seperti inilah keadaan orang yang beriman itu. Selalu mengikuti dan berpegang teguh dengan dalam amalnya sesuai dengan nas Al-Quran maupun sunnah. Baik jelas, baik nampak bagi mereka hikmahnya, ngerti alasannya, ataupun tidak. Sebenarnya seperti itu. Ya, keadaan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul yang pada hari akhir. Ya, selalu mengikuti, berpegang teguh di dalam amalnya itu dengan nas-nas dalil-dalil. Dibangun di atas dalil. Dan mereka begitu cepat ya menyambutnya. Apakah perintah segera dilaksanakan? Kalau itu langsung dijauhi. Baik dia tahu alasannya, kenapa itu diperintahkan. Atau dia tahu alasannya atau tidak, kenapa itu dilarang. Selalu cepat responnya. Nah kalau kita kemudian ingin-ingin ya, makanya perlu ditanyakan. Sama niku imani temenan to ora gitu. Awak dhewe ngene-ngene iki bener apa iman iku cek kurang mantep berarti gitu. Itu harus semestinya bisa menjadi cerminan lah gitu. Kapan awak dhewe cek ragu-ragu cek ngene-ngene kayak berarti ya perlu diperbaiki keimanannya. Ya, jalannya perlu ditoto. Karena orang yang beriman itu menghadapi perintah Allah dan Rasulnya, ya, dalil nas Al-Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Ya, baik tahu, ngerti hikmahnya ataupun tidak. Kan ada perintah-perintah yang tidak ada hikmahnya, disebutkan hikmahnya. Ada yang larangan-larangan yang tidak disebutkan. Kenapa dilarangnya? Ada. Tapi bagi orang yang beriman, ini dilarang, ya wes tinggalkan. Nggak penting tahu atau tidak alasannya. Saya beriman, saya percaya kepada Allah. Misalnya babi dilarang. Kenapa babi itu dilarang? Kenapa zina dilarang? Kenapa minum khamr itu dilarang? Mungkin ada yang disebutkan. Ya, hikmahnya ada yang tidak. Babi dilarang nggak ada disebutkan. Kamu dilarang makan babi karena babi itu mengandung cacing beta gini-gini yang dibakar tidak mati dan ini. Nggak ada begitu. Tapi bagi kita, babi dengan turun-turunannya ketika dilarang ya wis mau. Gitu ya. Ya wis mau gitu. Itu sikap seorang mukmin yang benar itu. Ketika turun larangan minum khamr, wah itu langsung para sahabat itu ditumpahkan semua itu. Arak-araknya itu yang disimpan berapa bulan dan sebagainya di rumah-rumah itu tambah suwi kan tambah mantap. Langsung ditumpahkan di jalan-jalan kota Madinah basah. Ketika turun perintah agar wanita itu berhijab, menutup auratnya, mereka segera sobek itu. Ya. Selimut-selimutnya atau bantal, ulas-ulas bantal itu disebut untuk menutupi aurat mereka. Menutupi rambut-rambut mereka gitu. Leher-leher mereka. Enggak kemudian, waduh, kok ngene iki piye gak modern blas gitu. Kok desa ngene iki kembali ke ini enggak ada begitu. Sing modern itu kan semakin terbuka itu sing modern. Gitu. Itu akali kuali gitu ya, akali kuali. Wong biyen iku wong iku gak ono kain udo-udo. Primitif diarani. Saiki wis akeh kain kok cek udo-udo. Ya balik meneh to asline iki. Balik primitif mana kan asline itu. Nah itu diarani modern. Celana biyen sing suwek-suwek mesti gak ngarep ayu didol ngene tuku gitu. Nah saiki celana anyar lepis-lepis disuweki dengkule yo ono didol. Sing wedok yo ngono. Ewek-ewek suwek-suwek ngono ku yo didol. Yo anyar ono cape anyar. Ngono sing laris. Iki kembali ke primitif lagi. Nah, itu kadang-kadang ada perintah-perintah yang tidak disebutkan alasannya. Tapi bagi orang beriman nggak ada masalah. Kalau tahu hikmahnya semakin tambah beriman. Ya demikian pula ketika ada larangan. Kadang-kadang disebutkan hikmahnya kenapa dilarang. Nggak ada nggak ada penjelasan tentang kenapa dilarangnya. Tetap dijauhi. Ya tetap dijauhi. Karena beriman. Karena percaya kepada Allah. Maka tirulah para sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi para sahabat dahulu,
ngerti hikmahnya atau tidak, nggak ada masalah. Ibnu Katsir menyebutkan, Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, bagi orang yang beriman, kemana saja wajah kami diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mengarahkannya. Maka kami akan taat dengan mematuhi perintahnya. Sekalipun setiap hari wajah kami dipindah ke banyak tempat, setiap hari dikon pindah, sholat itu pindah, tetap kami akan melakukannya. Itu bagi orang yang beriman. Walau wajahna fi kulli yaumin marratin ila jihadil muta'addida fa nahnu abidu. Ya, kalaulah wajah kami diarahkan setiap harinya beberapa kali ke beberapa arah, maka kami ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kami adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan terus berpaling ke sana sesuai dengan perintah Allah. Kemana Allah perintahkan, wajah kami menghadap. Itulah orang yang beriman. Ya, itulah orang yang beriman. Kemudian masyaallah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kok ketoke kok wis akeh iki. Piye? Cukup. Ya cukup lah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.